Tadi malam tuh saya pergi keluar kota gitu karena saya ada tugas gitu ya di luar kota. Nah tadi malam saya masih datang ke rumah sakit. Saya pamit sama dia sekitar jam setengah 8 malam. Kereta saya itu jam 8. Itu saya bacakan dua ayat dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri kalau ada keluarga kita meninggal, kita kehilangan, sedih, nangis, itu normal. Tapi menurut firman ini, orang yang mati dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan. Cuma kita harus tahu bagaimana mati dalam Tuhan itu. Di sini hanya ada 3 aja, Tuhan orang-orang. Jadi ketika kita percaya Yesus, darah Yesus sudah menyucikan kita. Nah, setelah kita dapat pengampunan menjadi bangsa yang kudus, itu kita harus ikut. Jadi jangan orang Kristen minta juga. Makanya kalau kita ingin bahagia, matinya dalam Tuhan, hidupnya harus menurut sama Tuhan, taat. Salah satu sumbatan berkat bagi orang percaya itu ketidaktaatan. Orang nggak kenal Yesus. Yesus itu dianggap hanya nabi, hanya rasul. Padahal Yesus itu Yehosua. Allah itu sampai lama. Allah itu tempatnya di surga. Bapak itu kalau kita belajar bahasa Ibrani menarik sekali. Surga itu disebut Semani. Itu kalau kita. Nah, yang benar kan Tuhan itu menciptakan manusia. Tapi kenyataannya manusia menciptakan Tuhan. Maka ketika Tuhan yang asli jadi manusia, itu nggak sesuai dengan ciptaan manusia gitu. Kok Tuhan kok gini gitu, makanya ditolak. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita bisa percaya Roh Kudus itu anugerah. Roh Kudus menerangi kita sehingga kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Maka dikatakan yang percaya Yesus matinya bahagia. Karena kematian itu pindah tempat saja. Sudahkah kita mengenal Yesus? Yang dimaksud mengenal itu begini Bapak Ibu. Karena kasus anak-anak sekolah itu mereka bilang, nah kalau kita ikut Tuhan, kita tahu Tuhan akhirnya nanti surga kan, maka endingnya orang percaya tidak surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur walaupun kami kehilangan, tapi kami percaya almarhum sudah bersama dengan Bapa di surga. Boleh beristirahat dari Sebelumnya berduka cita Makasih. kepergiannya Master Genesi. Terima kasih. Menurut Kak Tessa sendiri sebagai kakak, bagaimana sosok dari Master Naikkan dikit dong untuk kameranya biar gue nggak gendut. Naikin Maju, lagi. maju. Bawel ya gue ya. Nggak apa-apa. Naikin lagi. Tolong sini. Nah, dah ya. Mam, udah Mam. Sebagai kakak dari Master Genesi, sosoknya seperti apa? Jadi Genesi ini adik saya, di bawah saya, bedanya cuma 1 tahun.
Dulu zaman kita masih kecil kita udah kayak anjing sama kucing, berantem terus kerjaannya. Tapi ya seiring berjalan waktu, namanya kita udah makin dewasa, ya kita saling support satu sama lain. Ya buat saya sih dia adik yang luar biasa ya. Maksudnya ya kalau udah gede kita adalah beda pendapat, tapi dia banyak bantu saya di saat waktu itu saya ada masalah rumah tangga, terus pokoknya dia bagian bantu saya untuk kasih semangat, support saya dari belakang gitu, karena ya kita kakak adik gitu ya. Terus dia itu untuk dari keluarga dia pertama kali yang istilahnya buat kita semua bertobat. Dia yang pertama kali jadi pendeta di keluarga kita. Baru menyusul ada mama, papa gitu. Jadi dia yang membawa kita sekeluarga mengenal Tuhan lebih jauh lagi gitu. Ya apa ya? Ya pokoknya tetap bagaimanapun juga dia adik yang luar biasa. Tapi Tuhan berkata lain, di usianya yang masih muda ya, 44 tahun, dia sakit dan ternyata Tuhan bilang tugasnya di dunia ini udah selesai gitu. Kalau pas tahu Master Genesis meninggal, Saya kan tadinya dari luar kota nih, tadi malam tuh saya pergi ke luar kota gitu karena saya ada tugas gitu ya di luar kota. Nah tadi malam saya masih datang ke rumah sakit, saya pamit sama dia sekitar jam 7:30 malam, kereta saya itu jam 8. Saya bilang sama dia, Jen tunggu ya gitu, tunggu saya sampai pulang. Dia masih jawab, dia masih respon, masih bahkan saya pamit pun dia masih lambain tangan meskipun lemah banget gitu. Nah terus ternyata tadi subuh mama saya kasih kabar jam 2.20 bahwa dia sudah nggak ada gitu ya. Ya akhirnya saya cepat-cepat buru-buru pulang dengan pesawat yang pagi tadi. Jadi makanya kenapa saya nggak bisa ada di sampingnya di saat-saat subuh itu, karena saya lagi di luar kota terus buru-buru pulang gitu. kalau kenangan-kenangan yang paling diingat Banyak sih, banyak ya. Salah satunya di saat saya lagi kebingungan, kesusahan, kan dia pengacara juga. Waktu itu kan saya punya beberapa masalah hukum ya kan, terkait dengan pengadilan lah, terkait dengan tuntutan lah gitu ya dari mantan suami lah. Dia orang yang membantu saya untuk support sampai melindungi anak-anak dan saya di rumah, dia yang membantu. Karena ya kita keluarga memang saling support, saling bantu membantu gitu ya. Dan kalau saya punya adik satu lagi yang bontot, itu kan memang orangnya punya urusan sendiri gitu, punya dunia sendiri gitu. Beda kalau adik saya yang ini nih care gitu sama saya. kalau meninggalnya sendiri karena apa? Sakit kanker liver udah stadium 4 dan baru sadarnya di awal tahun ini. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang Agustus makin merosot, makin lemah, makin merosot, makin memburuk gitu. Selama sakitnya ini saya ngeluh atau apa gitu? Ngeluh karena awalnya itu dia ngeluh nggak bisa buang air besar, pup, terus kayak keluar darah, dipikir ambeien awalnya, sampai akhirnya dia operasi usus, dipotong ususnya karena itu mampet. Setelah operasi usus ternyata masih belum sembuh juga, masih sakit, perutnya masih susah pupnya, buang air besar, sampai akhirnya terdiagnosa ada kanker liver gitu. Nah kalau
di akhir-akhirnya hidup dia justru sudah komplikasi, sudah banyak, ada flek-flek di paru-paru, ya kan, ada TBC, ada segala macam karena sudah merambat penyakitnya itu gitu. Kak Tessa sendiri selama menjadi seorang kakak, Ya saya nggak tahu ya, yang bisa menilai kita kan hanya orang lain. Untuk saya pribadi, saya berusaha memberikan yang terbaik bahkan di akhir-akhir hidupnya dia. Saya usahakan bagaimana perawatan dia untuk berusaha membuat dia lebih sehat lagi. Terus saya usahakan semuanya lah. Dan ya kita saling support semua. Kita semua saling support, keluarga, saling mendoakan. Terus apa ya? Ya kalau buat saya pribadi, saya udah maksimal untuk membantu sebisa saya di akhir-akhir hidup dia sih. rencana pemakamannya apa? Besok siang di Tanah Kusir. Kalau acaranya hari ini ada. Malam ini ada, nanti ada ibadah penghiburan namanya. Baru besok ibadah tutup peti, baru ibadah di pemakamannya. Bisa doanya Kak untuk adik Cinta. Doanya dia sekarang sudah sembuh, sudah sehat di sana sama Tuhan. Dia udah nggak sakit lagi. Kita keluarga lihat bagaimana menderitanya dia, menahan rasa sakitnya di dunia ini. Terakhir dia sempat ngomong gitu ya sama Cynthia, istrinya, bahwa udah nggak usah khawatir. Dia sempat ngomong gitu, udah beres semuanya ya, udah semangat gitu. Dia sempat ngomong gitu hari Sabtu kemarin. Dan ternyata itu kata-kata terakhirnya dia. Setelah itu dia nggak bisa ngomong lagi sampai tadi pagi subuh dia pergi. Intinya sekarang dia udah bahagia sama Tuhan. Kita semua keluarga ikut senang, ikut bahagia dan ikhlas, gitu aja.